Bismillah. Saya akan mulai pembahasan dari nomor 1. Diperhatikan. Ya, nomor 1. Hasil dari 40 dikurang 25 dibagi 5 ditambah 20 dikali min 3. Nah, di sini ini ada pembagian, ada perkalian. Itu dulu yang kita operasikan ya. Jadi kita tulis saja 40 tetap min 25 bagi 5 berapa? 5. 5. Terus ditambah 20 kali min 3 berapa? Minus 60. Minus 60. Minus 60. Berarti 40 kurang 5 itu 35. 5. Min 60. Berapa? Berapa? Negatif 25. Iya. Negatif 25. Panas. Ya. Oke, nomor 1 bisa nomor 1? Ya. Antum yang teliti ya kalau nomor 1 ya. Ya, di mana-mana peneliti harus teliti. Halo, halo, ada suaranya? Ada Ustaz. Ada. Sekarang nanti Anda kirim screenshotannya ini. Nomor 2 dulu. Dan nomor 2. Rindi mengikuti Olimpiade Matematika di SMA IBS. Skor benar mendapat nilai 5, salah mendapat nilai min 2, dan tidak menjawab dapat 0. Nah, di sini kita bisa tulis dulu soal yang benar, terus yang dijawab salah, sama yang tidak dijawab. Nah, yang skor benar itu kan 5. Yang salah itu min 2, yang tidak jawab itu 0. Nah, ini tinggal dikalikan. Kalikan berapa? Kalikan berdasarkan berapa soal yang dia benar, berapa soal yang salah, dan berapa yang dijawab. Ya. Oke. Taunya dari mana? Perhatikan. Jumlah soal yang diberikan 40 soal. Itu total soalnya ya. Total soal 40. Terus dia jawab, yang dijawab 36. Terus keterangan berikutnya adalah dengan jawaban benar 33. Ya, jadi yang benar itu 33, berarti yang salah berapa? Di sini nggak ada kata-kata yang salah, tapi kita butuh. Yang salah berapa berarti? 3. 3 ya. Karena dia jawabnya 36, tapi yang benar 33, berarti yang salah adalah 3. 36 kurang 33. Oke. Berarti yang tidak dijawab ada berapa? 4. Ya, dari 40 kurangi 36 ya. Nah, kita masukin ke sini. Yang benar 33, yang salah 3, yang tidak dijawab 4. Nah, kita kaliin semua tuh. 33 kali 5 berapa? 165. 165. Kali 5. Ini 2 min 2 kali 3? Min 6. Min 6. Ini berapa yang bawah? Yang 0 ya. Nah, ini jumlahkan. Ini nolnya nggak usah dianggap, pasti nggak ngaruh ya. 165 ditambah min 6 itu sama itu 155 dikurangi 6. Berapa? 100? 59. 100? 59. Ya, betul. Jadi jawabannya yang C. 159. Skornya adalah 159. Antum jawabnya berapa yang udah ngerjain? 159 kalau nggak salah. Nah, calon ini masih enak ya. Jadi gitu caranya ya. Antum tulis dulu benar salah skornya berapa. Nanti itu buat dikalikan. Nah, cari dari kalimat-kalimat yang tersedia, soalnya 40, yang dijawab berapa, yang benar berapa. Nah, dari situ bisa muncul
yang salah berapa, yang tidak dijawab berapa. Apalagi kalau misalkan yang tidak dijawab ada nilai juga, misalkan -1, ya itu harus catat juga sih, -1 kali 4. Ya. Tinggal dijumlahkan, karena skor penilaian kan dijumlah kan. Nah, tapi di sini ada negatif, jadinya kurang nih ya. Skornya 159. Oke, nomor 2 ada yang tanyakan? Ya. Nah, sekarang nomor 3 dan 4 sekalian. 3, 4. Nah, FPB dari 40 dan 60. Berapa? Jawabannya berapa? 20. 20. Berapa? 20. 20. Oke. Betul ya, jawabannya 20. Caranya kau pakai cara yang mana tuh? Antum nyari 20, caranya pakai cara yang mana? Cara tabel biasanya. Hmm? Cara tabel. Cara apa? Cara tabel. Oh, tabel. Oke ya. Mungkin bagi yang masih lupa tentang cara tabel, ya, angkanya 40 sama 60. Kita bagi dengan bilangan prima paling kecil 2. 20, 30. Ini centang, maksudnya ini bisa membagi dua-duanya. 2 lagi 10, ini 15. Ini yang centang juga. Nah, berikutnya bagi 2 lagi, 10 bagi 2 bisa 5. Ini tetap 15. Ya, berarti yang ini enggak ada centang. Berikutnya bagi 5. 5 1 3. Ini bisa membagi dua-duanya. Berarti ini bukan 5 tapi 3. Yang 1 itu 1. Nah, oke, berarti angka-angka yang ada centang itu dikaliin 2 kali 2 kali 5. 20. Itu kalau pakai cara tabel. Kalau yang pakai cara faktorisasi prima, bagi 2 20, bagi 2 10, bagi 2 5. Yang 60 bagi 2 30, bagi 2 15, bagi 3 5. Nah, ini yang 40 itu jadinya 2/3 kali 5. Kalau yang sebelah kanan, yang 60 itu jadi 2/2 kali 3 kali 5. Kalau FPB itu adalah cari yang sama tapi yang pangkatnya kecil. 2/3 sama 2/2, yang dipakai 2/2. 5 sama 5 sama-sama 5. 3-nya cuma sebelah doang, nggak usah diurusin. Berarti ini 4 dikali 20. Sama ya. Oke, antum mau mengerjakan pakai cara yang mana? Ketemunya selalu sama. Ya. Kalau aneh ini bisa aneh sederhanain lagi, nak. Lihatnya gampang, 40 sama 60. Aneh yang aneh lihat cuma ada hilangin nolnya. Cuma tinggal angka 4 dan 6. 4 dan 6 itu FPB-nya berapa? 2. Ya. Gampang kan 2 tinggal tambahin 0. Langsung ketemu 20. Ya, bisa. Tapi kalau antum pengen lebih, misalkan antum masih ragu-ragu, biar lebih tenang hatinya, lebih mantap, antum boleh silahkan kerjakan pakai cara tabel ataupun cara faktorisasi. Ya. Sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 di sini dulu Anda pernah sampaikan ini ada 2 macam cara ngitung. Ya. Tergantung antum mau pakai yang mana, ya. Sekarang aneh pakai cara yang ini dulu. Salah satunya dulu ya, nanti yang sebelahnya insya Allah kalau muat aneh taruh juga. Ya, aneh yang kandang ayam dulu ya. Jadi memiliki sebidang tanah 600 meter persegi luasnya, yang di 2/4-nya digunakan untuk kandang ayam, setengahnya, 1/5-nya digunakan untuk tanaman jagung. Sisanya berapa? Sisa luas tanahnya. Nah, sekarang kandang ayam itu kan 2/4. Aneh kalikan 600.
Jadi luas kandang ayamnya adalah ini 2/4 itu sama aja, kita sederhanakan jadi 1/2. Setengahnya 600 berapa? 300. 300. Ya, 300 meter persegi itu kandang ayam. Sedangkan untuk yang tanaman jagung, dia memakai 1/5 tanahnya, berarti 1/5 dikalikan 600 berapa itu? 600 bagi 5 berapa? 150 ya. 120 50 ya. meter persegi. Nah, kalau antum baru ngerjain yang kandang ayam ketemu angka langsung antum lihat PG ada 300 tapi belum saatnya. 120 ada tapi belum saatnya. Nah, sekarang kita akan mencari sisa luas tanah. Ya, sisa luas tanah berarti 600 ini dikurangi luas tanah yang sudah dipakai. Nah, kita jumlahkan dulu kandang ayam sama yang tempat buat tanam jagung itu. 300 ditambah 120. Berapa ini? 120. 420 ya, meter persegi. Ini juga bukan jawaban walaupun ada di PG. Ini baru tanah yang dipakai. Nah, yang sudah dipakai itu segini. Nah, yang ditanyakan kan sisa tanahnya. Nah, sisa tanahnya adalah berarti 600 yang tanah utuhnya itu dikurangi 420 berapa? 180. 180 meter. Ya, jawabannya ya. Nah, cara yang kedua yang dulu pernah saya sampaikan itu adalah yang cara menggunakan pecahan. Jadi 6 sebidang tanah 600 meter persegi ini kita ibaratkan menjadi angka 1 atau pecahan 1 ya, 1/1 ya. Jadi tinggal kita kurangi 1 dikurang 2/4 dikurang 1/5. Ini berapa? Nah, kita sederhanakan 2 sama 4-nya 1/2. Jadi penyebutnya ada 2 ada 5 berarti 10. Ya. 10 berarti yang untuk satu ini 10 ini kurang semua ya. 10 kurang bagi 2 5 5 kali 1 5. 10 bagi 5 2 2 kali 1 2. Berarti sisanya 10 kurangi 5 kurangi 2 3 ya. 3/10. Ini adalah sisa tanah tapi dalam bentuk pecahan ya. Dalam pecahan masih bagian tanah segitu. Nah, sisa tanah dalam luas berarti ya 3/10 dikalikan 600 tinggal dicoret 1. 6 kali 3 18 tambah 0 meter persegi. Ketemunya sama. Ya, tergantung antum mau pakai cara yang mana. Ya. Kalau Anda memandangnya mungkin lebih enak pakai cara yang ini. Yang sebelah kanan ya. Yang tadi pertama Anda bilang. 4 sekarang 5 sama 6. Nah. Oke, hitunglah penjumlahan dari 3/6 ditambah 1/4. 3/6 ditambah 1/4. Ya. Ya sudah, kita samakan penyebutnya. 6 sama 4 menyebutnya bisa 12. Ya, 12 bagi 6 2, 2 kali 3 6. Tandanya tambah 12 bagi 4 3, 3 kali 1 3. Jadinya 9/12. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. 3/4. Jadi 3/4. Jawabannya yang C. Nah, ini cara yang pertama yang langsung antum samakan penyebutnya. Tapi kalau kita amati bentuk ini itu bisa disederhanakan nih. Ini sama ini. 1/2. Jadi angka penyebutnya lebih kecil. 2 sama 4 berarti 4. Ini 1, 4 bagi 2, 2, 2 kali 1, 2. Jadi langsung 4. Ketemunya sama. Ya. Cuma kalau yang di sebelah kanan menyederhanakannya di awal, tapi kalau yang ini yang
kiri, menyederhananya di akhir. Sama, ketemunya sama. Asal antum teliti, ketemunya sama insya Allah. Ya. Nomor berapa ini tadi? 5 ya? Nomor 5 yang ditanyakan. Tidak. Nah, sekarang nomor 6. Saya Ustaz, kurang ngerti saya Ustaz di situ. Nomor berapa? Nomor 5 Ustaz. Yang mananya? Yang soalnya Ustaz nomor pertama. Ini caranya Ustaz. Nomor 2, ini penjumlahan, penyumlahan pecahan. Ya, penyumlahan pecahan. Ya, penyumlahan pecahan prinsipnya adalah kalau penyebutnya belum sama, disamakan dulu penyebutnya. Penyampaian penyebut itu sama aja kita mencari bilangan yang bisa membagi kedua penyebut yang lama. Nah, di sini ada 4, ada 6, ada 4. Cari bilangan yang bisa membagi 6 dan 4. Bilangan berapa? Kita nemu 12. Nah, sekarang kalau penyebutnya sudah nemu penyebut yang baru, maka kita sesuaikan pembilangnya. Ya, caranya 12 dibagi dengan ini penyebut yang lama yang pertama dulu 6. 12 bagi 6 ketemunya 2. 2 kalikan dengan pembilangnya. 2 kali 3, 6. Taruh di sini. Ya. Oke. Sekarang yang pecahan pertama udah, pecahan kedua 12 dibagi dengan 4. Ya, penyebut yang kedua ini 4, berarti 3. 3 dikalikan 1 dapatnya 3. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama 12. Dan pembilangnya sudah disesuaikan, tinggal diurusin pembilangnya di jumlah, dioperasikan. Itu 6 tambah 3 berarti 9. Jadinya 9 per 12. Nah, tapi di PG belum ada 9 per 12. Berarti ini masih bisa disederhanakan. 9 sama 12 disederhanakan. Bagi dengan bilangan yang sama, yang bisa membagi 9 dan 12. Kita temukan angka 3. Gak. Ya, 9 bagi 3 dapat 3, 12 bagi 3 dapat 4. Oke. Ya, kalau yang cara sebelah kanan itu sama, cuma di awal disederhanakan dulu. 3 per 6 itu disederhanakan jadi 1 per 2. Bisa. Ya, sekarang nomor 6. Ini nomor 6. 3 per 4 dikurang 3 per 4 dikali 12 per 18. Nah, di sini, oke. Nah, di sini ada perkalian, ada pengurangan. Maka yang kita dahulukan adalah yang perkalian. Nah, yang perkalian ini antum bisa explore di situ ya. Bisa antum coret-coret, bisa antum sederhanakan sesuai pecahan yang ada. Ya. Oke, jadi Anda akan menyederhanakan ini dulu. 3 sama 18, masing-masing bagi 3. Ini dapat 1, ini dapat berapa? 18 bagi 3 berapa? Enggak ada. Dapat? 6. Nah, sekarang Ane akan menyederhanakan ini. 4 sama 12. 1, ini dapat? 3. 3. Ya. Nah, berarti tinggal kita kalikan tuh. Ya, 3 per 4 yang depan masih tetap dikurang 1 kali 3, 3. 1 kali 6, 6. 6. Nah, di sini ada 3 per 4 dikurangi 3 per 6. Ini kalau mau langsung antum samin penyebutnya, boleh. Boleh banget. Tapi di sini Anda pengen menyederhanakan lagi. Yang mana? Yang ini. 3 sama 6. Bagi 3, 1. Bagi 3 dapat 2.
2. Berarti pecahannya sisa 3/4 dikurang 1/2. Tinggal disamakan penyebutnya. 4 sama 2, berapa penyebut barunya yang bisa? 4. 4 ya. Kalau antum 8 juga boleh, tapi nanti ujungnya minta disederhanakan lagi. 4 bagi 4 ini karena sama udah atasnya pasti sama. Yang ini 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. 3/4 kurangi 2/4, udah sama penyebutnya, berarti tinggal dikurangi aja. 1/4. Ya, 1/4. Oke, ada 1/4. Ini. Ada. Oke. Nah, Jadi 4 itu apa? 3/4 dan 2/4 itu nggak bisa dikurangi ya? 4-nya. gimana? Yang 4-nya itu nggak bisa dikurangi ya? Ini kan penyebut. Nah, penyebut dalam pecahan, penyebut nggak bisa dikurang. Penyebut kalau udah sama ya udah penyebutnya tetap ada. Yang dikurang hanya pembilangnya. Nah, penyebutnya tetap sama, pembaginya tetap sama. Ya. Jadi yang dikurang pembilangnya. Penyebut itu hanya disamakannya dari 42 jadi 44. Ya. Terus nomor 7 sama 8. Nah, nomor 7. Kumpulan berikut yang merupakan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong. Berarti yang himpunan ini nggak ada anggotanya. Sekarang himpunan yang hewan berkaki 2. Ada nggak hewan berkaki 2? Ada. Banyak. Ada kan? Ada banyak kan? Iya. Ada ayam. Ada apa lagi? Burung ya, dan lain-lain. Intinya ada anggotanya, berarti dia bukan himpunan kosong. Nah, sekarang tumbuhan berakar tunggang, ada nggak? Ada. Ada. Apa aja? Banyak. Banyak ya? Nah, ini apa sih? Contohnya akar tunggal. Kayak musik kacang gitu ya. Terus pohon merah gitu. Nah, itu akar tunggang. Ya, intinya ada isinya di sini. Ya. Terus kalau makanan olahan dari singkong ada nggak? Banyak. Banyak ya. Tape. Getuk, anda mau getuk nggak? Tahu. Nah, getuk. Terus apa lagi? Tape. Combro, ya. Peyem. Bakar. Peyem. Dan lain-lain banyak lah. Sedangkan ini bilangan ganjil habis bagi 2 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dia adalah himpunan Kosong. Nggak ada anggotanya. Bilangan ganjil bagi 2. Ambil aja contoh 1. 3 bagi 2 nggak? Nggak bisa. Enggak. 11 bagi 2 nggak bisa. 25 bagi 2 nggak bisa. Ya. Maksudnya habis ini nggak pakai koma-koma ya, bentuknya tetap angka utuh ya, nggak pakai koma-koma. Ini nggak bisa. Maka jawabannya yang merupakan himpunan kosong. Nah, sekarang nomor 8. Himpunan bilangan habis dibagi 6. Bilangan yang habis dibagi 6. Maksudnya bilangan yang bisa dibagi 6. Ya, sekarang, lihat dari A. 4 bisa bagi 6 nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Udah, berarti ini yang A nggak usah antum pikirin. Walaupun 12, 24, 36 bisa, tapi 4-nya enggak. Harusnya semuanya ya, nanti nggak usah dipikirin. Sekarang yang B, 8. Angka letak angka pertama, 8 bagi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, maka nggak usah antum pikirin. Walaupun ada 64, ada 32, misalkan itu bisa bagi 6, nggak masuk nominasi ya, karena harus semuanya. Sekarang yang C, 12 bagi 6 bisa? Ini bisa. 18 bagi 6? Bisa. Bisa. 24 bagi 6? Bisa. Bisa. 27-nya? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka ini himpunannya kurang 1 doang yang bisa ya. Nggak bisa. Sekarang yang terakhir. 18 bisa.
24 bisa, 36 bisa, 42 Bisa. bisa. Berarti ini jawabannya. Yang D. Ya. Nah, ini kalau seperti ini harusnya bisa semua ya. Ini gampang tinggal di antum bagi-bagi yang tadi aja yang mana. Ya. Yang sampai nyasar. Sekarang nomor 9, 10. Nomor 9, nomor 10. Pernyataan yang benar. Nah, yang benar yang mana? Ingat, ini simbol apa ini seperti ini? Apa? Gabung. Himpunan Gabungan. bagian. Ya. Jadi, himpunan yang sebelah kiri itu himpunan bagian dari sebelah kanan. Dicek benar enggak? Nah, sekarang kita lihat. Himpunan yang isinya AB itu himpunan bagian dari yang isinya C, D, E, F. Benar apa salah? Nah, itu enggak, itu Yang A. Benar apa salah? B-nya enggak termasuk. A-nya ada enggak di sini? Enggak ada A, B-nya ada enggak? enggak ada. Enggak ada, berarti dia bukan himpunan bagian. Salah. Ya, himpunan bagian itu, himpunan yang dibicarakan itu ada di himpunan yang lagi dibicarakan yang kedua itu. Ada apa enggak? Nah, sekarang ini 0 itu himpunan bagian dari min 3, min 2, min 1 dan seterusnya sampai tak terhingga. Ada enggak di nolnya di situ? Masuk ke yang di sini ada enggak nolnya? Ada nolnya. Ada enggak? Enggak ada. Ada. Ya, karena habis min 1 berapa? 0, Min 1 dan seterusnya. Berarti ada. Berarti yang ini benar. Berarti jawabannya yang B. Yang C sama D, antum mau periksa apa enggak? Walaupun antum udah nemu jawabannya. Periksa aja lah. Nah, kalau mungkin di ujian ya kalau udah nemu yang dimaksud ya udah yang C sama D nggak usah diperiksa, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau antum di sini untuk belajar silakan diperiksa. 2, 3, 5, 7, 9, apakah dia bilangan prima? Himpunan bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 9. Karena 9-nya nggak prima, Ustaz. Iya. Yang ini prima, ini prima, ini prima, ini prima, yang ini bukan. Maka ini keliru. Nah, sekarang yang ini jelas-jelas ya 10 sama 12 yang nggak ada di sini. Jelas A? Ya, gitu caranya ya, meneliti mana yang benar, mana yang salah. Diingat-ingat simbol yang seperti ini nih, seperti rantai yang sebelahnya udah putus. Ini namanya himpunan bagian. Sekarang nomor 8, nomor 10. Banyak himpunan bagian. Nih, ingat, ada nggak? Banyak himpunan bagian. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Kenapa Ustaz? Masih ingat nggak rumus mencari banyak himpunan bagian? Aduh, lupa. Cari Masih ingat nggak? himpunan bagian ya Ustaz. Himpunan bagian, ya. Banyaknya himpunan bagiannya. Banyak semua himpunan bagian itu berapa? Rumusnya, ada rumusnya waktu itu. Halo? Berapa? Berapa? Masih ingat nggak rumusnya? Enggak. Enggak Ustaz. 2 pangkat N. Oh. Nah, ini rumusnya. Rumusnya adalah 2 pangkat N. Dengan N itu adalah banyak Bilangan. anggota himpunan. Anggota himpunan. Jadi himpunannya apa itu banyak anggotanya berapa. Nah, di sini himpunannya adalah himpunan faktor dari 8. Faktor dari 8 itu berapa aja? 8, 16. Faktor, bukan kelipatan, faktor. 1, 2, 2, 4, 8. 4, 8. 8. Oke.
Ingat faktor itu ya. Faktor itu adalah bilangan, angka atau bilangan yang bisa yang membagi ya, 1 sama 8 pasti. 2 bisa, 4 bisa. Ya. Berarti di sini N-nya itu ada berapa? N-nya berapa di sini? 4. 4. N itu banyaknya anggota ya. 4. Aneh terus nih. Nah, berarti berdasarkan rumus ini, banyaknya himpunan bagian dari faktor 8 adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16. Jawabannya yang C. Ya. Jawabannya yang C. Ada yang mau tanyakan? Ustaz, saya Ustaz tadi ketinggalan dikit. Ya, yang mana? Yang nomor 9, nomor 10 Ustaz. Yang nomor 10. Nah, nomor 10 kenapa? Ya Ustaz. Udah? Apa? Nomor 10 kenapa? Ketinggalan saya Ustaz tadi. Nih, rumusnya banyak himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N. Ya, N-nya itu adalah banyaknya anggota himpunan. Himpunan yang mana? Ya, himpunan yang tadi dibilang. Nah, sekarang himpunannya adalah faktor dari 8. Di sini ada faktor dari 8. Jadi kita cari faktor dari 8 itu berapa saja. Ternyata 1, 2, 4, dan 8. Kita jumlah itu ada berapa anggota itu dari faktor 8? Ada 4 Ustaz. 4. Berarti tinggal masukin rumus. 2 pangkat 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Ya, berarti banyak himpunan bagian adalah 16. Oke. Kita lanjut. Nah. Oke, nomor 11 sama 12. Oke. Himpunan berikut dapat menjadi himpunan semesta nih. Semesta dari himpunan yang isinya 3, 4, 5, 6. Ya, kecuali kecuali. Jadi dari keempat pilihan ini itu ada 3 yang bisa menjadi himpunan semesta dan hanya 1 yang nggak bisa jadi himpunan semesta. Masih ingat himpunan semesta itu apa? Himpunan yang semuanya terkandung. Ya, himpunan semesta adalah himpunan yang semua anggota himpunan yang dibicarakan itu ada di situ. Ya, dengan kata lain yang cakupannya lebih luas. Ya, contohnya ada himpunan isinya Faras, Iqbal, sama Hamizan. Isinya 3 anak itu. Himpunan semesta dari himpunan ini adalah ya himpunan yang isinya siswa kelas 7C tahun 2020. Ya, BS. Ya, udah, itu termasuk himpunan semesta. Karena kalau dicari satu-satu namanya, nama Faras, Iqbal, dan Hamizan itu ada di situ. Ya. Atau bahkan himpunannya lebih luas lagi. Himpunan siswa kelas 7 tahun 2020 ya BS. Udah. Semua siswa kelas 7 ada di situ, termasuk Faras, Iqbal, dan Hamizan. Ya, itu gambarannya ya. Atau bahkan yang lebih luas lagi, siswa atau pelajar di Munjul, pelajar di DKI Jakarta, pelajar di Indonesia, itu masuk semua. Ya. Kayak itulah namanya himpunan semesta. Ya, yang kalau kita lihat isinya, ternyata himpunan yang kita punya ini ada semua di situ. Oke, sekarang bilangan asli. Bilangan asli itu isinya berapa aja? Mulai dari berapa?
1, 2, 3, 4, 4, 5, dan seterusnya. dan Sampai tak terhingga ya. Nah, 3, 4, 5, 6-nya ada nggak di sini? Ada. ada. Berarti ini dapat ya atau bisa. Dapat jadi himpunan peserta. Sekarang yang bilangan prima. Bilangan prima isinya 2, 2, 3, 4, 7. Ya. 11, Terus 11, 13. 13 dan seterusnya sampai ke terhingga ya. Nah, antum lihat 3, 4, 5, 6 ada nggak di sini? Ada. ada. Ada semua nggak? Enggak. Enggak. Kalau nggak ada semua maka ini tidak bisa. Nah, yang dicari yang nggak bisa kan? Berarti jawabannya yang B. Walaupun 3 sama 5-nya ada, tapi 4 sama 6-nya nggak ada di sini. Ya, jadi yang harus ada semuanya di sini. Nah, ini nggak bisa. Ya, berarti jawabannya yang B. Yang kecualinya yang B. Kalau yang C, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kan isinya dari tak terhingga, min negatif, yang 0, terus yang positif. Sampai tak terhingga lagi. Ya. Nah, 3, 4, 5, 6 ada nggak di sini? Jelas ada. Ini apa bisa ya. Terus yang bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 3, 4, 5, 6 ada nggak? Ada pasti ya. Ini dapat. Berarti hanya bilangan prima ya yang tidak mencakup semua dari 3, 4, 5, 6. Oke. Nomor 11 bisa? Bisa. Ya, jadi tapi yang teliti ya, jangan sampai nyasar. Nomor 11. Sekarang kita geser ke nomor 12. Nah, ini nomor 12. Ini tentang diagram Venn ya. Nah, diagram Venn. Oke, dari 40 anak, 28 anak suka voli. Ya. Ada 40 anak ya. 28 suka voli, yang 25 basket. Yang 5 tidak suka keduanya. Nah, kita bisa gambarkan dalam diagram Venn itu seperti ini. Nah. Ya, yang ditanyakan apa? Yang suka voli maupun basket. Berarti maksudnya yang suka dua-duanya. Di sini S-nya aneh ganti dengan angka aja 40 karena maksudnya jumlah angka 40. Terus ada 2 lingkaran yang beririsan, yang satunya yang suka voli, satunya yang suka basket. Yang nggak suka aneh taruh luar 5. Suka. Yang suka voli itu 28, yang suka basket 25. Tapi yang suka voli ini ada juga yang suka dua-duanya pasti kan? Yang suka basket juga. Dari yang suka basket ada juga yang suka voli. Nah, kalau gitu kita ibaratkan yang tengah ini yang kita cari, yang suka dua-duanya itu kita ganti dengan X. X. Nah, berarti yang di sini nih, ini adalah anggota dari yang suka voli tapi yang nggak suka basket. Yang murni suka voli saja. Cara menuliskannya adalah 28 dikurang X. yang ini 25 dikurang X. Nah, tinggal kita satukan. Ya, ini akan menjadi sebuah persamaan. Kita kan udah belajar PLSV. Nah, sama ini ya. Kita jumlahkan nah. Ya. 28 kurangi X. Ini hanya yang suka voli. Terus ditambah X. X ini mewakili yang suka dua-duanya atau yang lagi ditanyakan ini ya. Terus ditambah 25 kurangi X. Ini mewakili yang hanya suka basket. Terus ditambah 5. Total semuanya harus 40. Itu kan masih dalam kotak semua ya. Harus 40. Nah, di sini ada min X, ada X. Antum udah belajar aljabar. Min X tambah X itu berapa? X. Itu min 0. 0. Ya. Min X tambah X. Ini min ikut X ya minnya ya. Nah, X itu berapa? 0. Ya. Berarti ini
baris berikutnya ini udah nggak ada. 0 kan antum kurangin, antum tambahin nggak ngaruh kan? Nah, berarti tinggal 28 tambah 25 kurang X tambah 5 sama dengan 40. Nah, 28 tambah 25, kita jumlahin dulu boleh. Ini berapa? 53. Min X plus 5 sama dengan 40. Nah, ini masih ada plus 5 di sini. Jumlahin itu sekalian ke 53-nya. Jadi 58 min X sama dengan 40. Nah, di sini kalau kita pindahkan 58-nya ke ruas kanan, itu X-nya tetap jadi min ya, masih negatif. Nah, kita maunya X-nya positif. Berarti ane pindah ini ke kanan, jadi plus X nanti, atau jadi X saja. Sedangkan yang 40-nya ane pindah ke ruas kiri. Ya, jadi langsung ane pindah dua-duanya. Jadi 58 kurang 40 sama dengan min X jadi X. Nah, 58 kurang 40 berapa? 18 adalah X. Nah, tadi yang ditanyakan adalah banyak anak yang suka voli maupun basket atau yang suka dua-duanya. Letak itu ada di irisan, kita ibaratkan dengan X. Maka pertanyaannya pas. Ya. X-nya itu 18, berarti yang suka voli maupun basket juga 18. Itu caranya. Ya. Jadi dimisalkan dengan X. Ya, kalau kita yang ditanyakan adalah suka dua-duanya, berarti nanti ada X-nya. Ya. Ada cara yang mungkin lebih simpel dari antum mencari X-nya, tapi ane tulis gimana ya? Nanti teman coba yang kira-kira masih muat. Ane pisahin dulu. Ane pisahinnya biar agak kelihatan. Nah, di sini kalau yang ditanyakan ini hanya khusus untuk, sebenarnya ada rumus lain ya. Cuma ane fokusin aja ke yang ini dulu ya. Ada cara lain sebenarnya, mungkin nanti antum di guru kelas 8 atau kelas 9 ya. Karena dulu yang udah mepet PAS ya. Ini yang ane ajarin cara-cara yang normal ya. Cara yang memang seharusnya dikuasai dulu ya. Ane ada cara jika untuk mencari yang suka keduanya ya, angkanya berapapun nanti angkanya, itu adalah caranya jumlahkan yang suka A, ya yang suka A, maksudnya yang suka satunya dijumlahkan dengan yang suka B, suka yang satunya lagi, misalkan yang voli sama basket, terus dijumlahkan dengan yang tidak suka, sekalian jumlahin. Nah, setelah itu dikurang dengan jumlah siswa yang ada, atau jumlah anak atau jumlah anggota dari yang diminta itu. Nah, itu akan ketemu yang suka dua-duanya. Nah, bisa antum buktikan di sini. Yang suka dua-duanya, ya, yang suka A 28, ditambah yang suka B 25. Terus yang nggak suka dua-duanya 5. Terus dikurangi jumlah siswanya 40. 28 tambah 25 tambah 5 itu 58. Kurangi 40. Berapa ini? 18. Sama kan? Nah, cuma yang ini jadi nggak pakai X-an. Ya. Antum bisa pakai cara ini silakan, tapi harus benar-benar dipahami ya. Jangan sampai salah. Tapi kalau antum mau pakai cara yang pakai SX, mungkin antum lebih tenang dengannya, dengan cara ini, silakan. Ya, silakan. Yang penting dalam matematika, antum yakin dengan konsepnya, dengan cara pengerjaannya, setelah itu teliti. Ya, antum mau pakai cara yang simpel ini atau pakai cara yang biasa, tapi kalau antum nggak teliti, ya apalagi salah rumusnya, misalkan, ya sama aja jadi salah. Nah, jadi harus di mana-mana teliti. Ya.
Itu penting. Ya. Kalau penyampaian yang lebih rumus yang lebih singkatnya ada sih, ada yang A tambah B tambah C sama dengan apa dikurang apa, itu ada juga berkaitan dengan ini ya. Cuma itu udah rumus-rumus yang udah pengembangan ya. Contohnya ini juga pengembangan ya, karena biasanya seperti ini. Nah, tapi yang kita pelajari adalah yang dasar dulu, yang sebagaimana yang harus kita pahami ya, cara matematis yang seperti ini. Ya. Karena antum mau menginjak misalkan ke cara yang berikutnya, kalau cara dasarnya masih belum tahu, susah. Ya, kayak antum misalkan belajar Rubik misalkan tuh. Kan ada banyak cara kan. Antum belajar, kalau langsung belajarnya langkah-langkah yang cara-cara yang tingkat lanjut tanpa antum belajar cara yang tingkat dasar, ya akan kesusahan. Mungkin bisa, cuma butuh waktu yang lebih. Ya. Ya, kayak antum misalkan biasa dari rumah naik sepeda ke mana misalkan. Awal-awal ya taunya lewat jalan gede dulu kan, jalan gede dulu. Tapi lama-kelamaan udah biasa dengan jalan gede, antum dikasih bisa nyari jalan yang lebih pintas lagi, Nah itu. Nah, jadi kita belajar bertahap. Oke, ini save. Kita lanjut ke nomor 13 dulu. Ya, waktunya masih ada 10 menit. Nomor 13. Nah, ini. A adalah himpunan yang isinya K elemen O P Q R S. Yang himpunan B isinya P A R I S. Ya. Nah, di sini penulisannya aneh acak, tapi masih enak dilihat. Ya. Paris, ya. Anggotanya P A R I S. Ya. Kita lihat enak. Nah, tapi kalau misalkan yang ini aneh acak-acak, R I S M N O, orang bikin pusing ya. Tapi kalau yang ini masih tertata rapi. Nah sekarang, maka himpunan A ini apa namanya? Irisan apa gabungan? Gabungan. Apa? Irisan. Irisan. Diingat kalau yang huruf kayak huruf N, ini namanya irisan. Kalau yang ini namanya Gabungan. gabungan. Ya. Irisan, san kayak huruf A, kayak huruf N. Gabungan, ya gabung, bung ya, U. Gampang diingat kok. Nah, yang irisan itu bagaimana? Yang dia ada di A dan juga ada di B. Ya. Yang punya anggota yang sama, yang mana? Sekarang. PRS. P ada P, R ada R, S ada S. A sama I-nya di A nggak ada ya. Maka yang sama hanya 3. Berarti yang PRS. gampang insya Allah ya. Tinggal teliti aja di sini. Sekarang kita lanjut ke nomor 14. Nah, 14. Ini simbol apa nih? Gabungan. Iya, gabungan. Kalau antum dengar gabungan, gabung ya udah menggabungkan kan, antum punya satu dengan yang lain digabungin, tinggal digabungin. Nah, gabung ini berarti kita menuliskan semua anggota dari A dan B jadi satu himpunan. Ya, jika ada anggota yang sama, maka cukup ditulis satu kali. Nah, di sini malah enak kalau pakai diagram Venn. Tinggal yang ada di lingkaran A dan B ditulis semua, diurutin. Ini nggak mungkin ya, salah ya. Ini adalah irisan. Kalau ini itu yang di luar A dan B, bahasanya adalah A gabung B komplement. Ya, kalau ini bahasakan operasi dari himpunan ya. Kalau yang ini juga salah ya, juga salah. Yang ini juga salah karena ini adalah himpunan A. Yang diminta kan gabungan, B-nya belum ada. Nah, yang ini baru benar. Ya, ini adalah A gabung B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah. Oke, jawabannya yang B ya.
Bisa yang ini? Gabungan? Ya, tinggal antum teliti ya. Lihat ininya, lihat diagramnya yang teliti. Mana-mana saja. Nah, sekarang nomor terakhir. Nah, nomor terakhir ini malah justru lebih gampang nih. Mana pernyataan yang salah? Yang salah. Tapi lihat di sini, ini simbol apa seperti ini? Simbol apa ini? Itu yang itu. Apa namanya? Himpunan. Anggota. Anggota ya. Anggota. Betul. Ya. Anggota atau elemen. Ya. Berarti sekarang lihat. Yang A. 2 anggota dari himpunan A. Benar apa salah? Salah. Hah? 2 anggota dari himpunan A. Benar apa salah? Benar. Benar. 2 itu masih dalam A. A ini kan muter nih, ada garisnya A kan? Sekarang yang B, 9 bukan, ini dicoret berarti bukan anggota ya, bukan anggota dari A. 9 Benar. bukan anggota dari A, benar nggak? Benar. Benar. Sekarang 6 anggota S. 6 anggota dari S. Benar apa salah? Benar. Benar. Benar ya. S itu anggotanya yang ada dalam kotak misalnya. Ya, terus yang terakhir nih, 5 bukan anggota B. Benar apa salah? Salah. Salah. Harusnya anggota ya. Nah, berarti jawabannya yang ini karena yang dicari yang salah. Ya. Antum harus kalau lihat ada simbol gini harus teman ya. Jangan sampai ada gininya yang antum baca malah ininya aja. Ininya nggak kebaca. Ya. Nah, kalau yang ini namanya bukan anggota. Oke, ada yang mau tanyakan? Sudah selesai nih, ada yang mau tanyakan? Tidak. Nah, Coba yang Ustadz yang ke nomor 14 Ustadz anak pengen screenshot. aneh kirimin aja nanti, abis ini aneh kirimin. Insya Allah ini udah nyikin semua, aneh kirimin ya.